Halo sob, sajian rekomendasi kita kali ini adalah sepatu bola dengan budget 400 sampai 500 ribuan. Penasaran? Disclaimer dulu bahwa sepatu-sepatu yang kita rekomendasikan adalah berdasarkan kurasi dari tim Sporty. Karena di budget segini ada banyak banget pilihannya. Tapi tetap kita kasih 6 rekomendasi terbaiknya. Dan di sini ada beberapa dari brand lokal ya, dari Specs, dari Ortus X dan juga Mills. Langsung aja kita bahas. Kita awali dari aliran kecepatannya si Specs. Ini adalah Speedcraft Pro. Nah, untuk varian di Speedcraft sendiri itu nantinya ada 3 grade ya, Core, Pro, dan juga Elite. Tapi untuk budget 400 sampai dengan 500 ribuan kita rekomendasikan banget yang si Pro ini. Karena untuk harganya sendiri ini ada di 479.800 dari 599.800. Masih on budget banget. Dan untuk di bagian uppernya sendiri ini itu dibekali dengan material sintetis dengan fitur ataupun tampilan Collar Raw Edge-nya. Nah, ini adalah tampilan terbaru dari si Specs untuk tahun 2024. Dan untuk di bagian talinya sendiri ini dia udah ada motifnya, jadi lebih berasa keren aja gitu. Untuk desain tangnya sendiri pakai yang V, jadi ini bakal lebih nyaman di punggung kaki kita. Dan untuk bagian lainnya ini adalah bagian pull tab-nya. Terus sepatu ini juga udah dibekali dengan stud yang agresif. Ini adalah Vertex 3.0 outsole terbaru si Specs yang pastinya punya daya pegas yang jauh lebih maksimal. Untuk bobotnya sendiri juga terbilang ringan karena memang ini adalah tipe sepatu speednya si Specs. Masih dari Specs, sekarang giliran tipe kontrolnya yang unjuk gigi, Reacto Hydra SS Pro. Fitur utama dari sepatu ini terletak pada grippy teksturnya. Teknologi dengan brandingan grip touch-nya ini menurut gue bakal nyaman banget ketika kena bola. Jadi first touch-nya itu lebih enak. Nah, embosannya ini terletak di area bagian depan, sedikit di luar dan juga bagian area dalamnya. Terus juga dari pewarnaannya ini menurut gue menarik banget sih. Warnanya cantik banget ya, glossy gitu. Terus nanti juga di bagian lidahnya sendiri ini juga mainin desain yang kece. Jadi ini sedikit berbeda dengan seri-seri Specs yang lainnya. Terus dari ST-nya juga turut mempermanis dari sisi tampilan. Untuk support dari si lace-nya sendiri ini pakai tali yang pipih jadi makin erat untuk ikatannya. Dan untuk konsep yang dibawa si Reacto Pro ini juga cukup menarik karena mereka membawa konsep ataupun tema SS atau seed skin, proses bergantinya kulit ular. Ini disematkan di seluruh bagian upper dari si Reacto Hydra ini. Terus di bagian belakang ada tulisan Hydra. Nah, untuk shape-nya sendiri ini dia juga cukup lebar. Jadi buat lo yang punya tipe kaki weight sangat-sangat bersahabat. Untuk harganya masih sama dengan si Speedcraft, yaitu di angka 479.800 dari harga retail 599.800. Beralih ke Ortus dengan sekte kecepatannya, Ortus X Catalyst Legion V4. Sepatu ini dibekali dengan microfiber sintetis yang lembut. Feel-nya nyenengin banget. Jadi ini adalah material microfiber sintetis yang bakal menyesuaikan dengan bentuk kaki lu. Dan untuk Legion V4 memang udah wangi banget namanya sejak dulu. Karena memang ini terkenal dengan keringanannya. Sepatu yang bener-bener ringan full deh, bukan cuma dari brand Ortus tapi juga dari brand lokal. Untuk harganya sendiri sepatu ini itu jadi 551 dari 649.000. Mungkin ini adalah sepatu yang paling mahal yang kita review di video kali ini.
Dan untuk talinya sendiri juga dia pakai tali yang pipih mirip dengan si Hydra tadi, dengan tang yang lebih breathable karena dia lubangnya cukup banyak. Terus kalau dari sisi desain sendiri ini emang rame banget sih. Dari bagian outsole-nya pakai outsole V-Bax yang memang ini super duper ringan, dan karakternya juga masih eksplosif. Jadi cocok banget buat menyisir lebar lapangan. Lanjut, Orthozaik Catalyst Liberty V3. Sepatu ini punya fitur cooler yang cukup ngefit. Di bagian uppernya, fitur pembeda dari generasi sebelumnya adalah bagian teksturnya ini. Jadi untuk generasi terbarunya, Orthos itu memberi upper yang jauh lebih creepy. Terus di bagian inner heel-nya juga dia ada tambahan sedikit padding, jadi ada extra comfortnya. Untuk di lace-nya sendiri dia pakai tali yang pipih, dan untuk bagian outsole-nya ini adalah outsole yang cukup stabil. Untuk di stud-nya sendiri pakai stud yang cukup agresif dengan jumlah yang cukup banyak. Di bagian belakang ada 4, terus di bagian depan ini dia ada 10. Jadi totalnya ada 14 stud. Banyak ya. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga retail 599, tapi lu bisa dapatkan dengan harga 509.000 aja. Sekarang kita ke Mills dengan seri Cyclops Caldera. Ini adalah sepatu yang lagi banyak dicari. Untuk warna dan juga detailnya juga magis. Di bagian uppernya sepatu ini dibekali dengan fitur knitting yang pastinya bakal nge-lockdown kaki kita dengan cukup baik. Untuk area bagian belakangnya juga ada extra padding sehingga memberikan ekstra kenyamanan. Dan untuk talinya dia pakai tali yang pipih aja. Soal desain sepatu ini emang juara banget sih. Terus bagian belakangnya ada tulisan Calderanya juga. Dan untuk sepatu ini sendiri punya shape yang cukup ramping, dan kita rekomendasikan buat upsize kalau misal lu punya tipe kaki yang lebar, karena memang dari si knittingnya ini dia cukup stay dan juga cukup stabil, sehingga kalau misal kaki lebar lu itu masuk ke sepatu ini bakal effort banget. Untuk outsole-nya sendiri dia itu pakai konfigurasi yang hybrid, ada yang bulat dan juga ada yang blade. Jadi dengan karakter yang agresif seperti ini, Cyclops Caldera bisa jadi pertimbangan yang cukup menarik. Harganya sendiri juga masih ramah di 509 dari 599. Yang terakhir kita kasih spesial ACG MK2 Prime. Ini adalah edisi kolaborasi Mills dengan Mark Lock yang kedua. Varian Prime-nya adalah varian yang lebih murah. Untuk di bagian uppernya dibekali dengan material sintetis yang cukup nyaman. Untuk eksterior dan juga interior dari sepatu ini juga gokil. Di bagian uppernya mereka menampilkan fitur yang menurut gue juga cukup menarik. Nah, untuk desainnya sendiri ini elegan banget dengan apa ya, bisa dibilang ini adalah simbol-simbol dari perjalanan karir seorang Mark Lock. Di bagian uppernya disupport dengan tali pipih bergerigi, dan untuk di bagian tangnya ini dia pakai sintetis juga. Sintetisnya cukup fleksibel, tapi menurut gue memang agak sedikit kepanjangan ya. Terus penempatan logonya juga menurut gue agak kurang ke atas, terlalu bawah, tapi memang ini untuk memperlihatkan dari simbol-simbol yang tadi udah gua sampaikan. Nah, untuk di area bagian dalamnya ini dia pakai insole yang cukup tipis dan juga didesain sedemikian rupa. Untuk area bagian dalamnya juga cukup lembut dan enak. Untuk shape-nya sendiri dia tergolong medium ya, nggak yang terlalu lebar banget tapi juga nggak yang terlalu sempit juga. Untuk outsole-nya dia akan memudar seiring penggunaan tapi tidak mempengaruhi performanya sama sekali. Dan stud-nya juga cenderung eksplosif dengan jumlah total ada 11, terdiri dari 4 di bagian belakang dan juga 7 di bagian depan. Nah, sepatu ini sendiri itu dibanderol dengan harga 509 dari 599. So, itu dia 6 rekomendasi sepatu bola dengan budget 400 sampai dengan 500 ribuan. Gimana? Udah ada pilihan? Nah, semoga video ini bisa jadi pertimbangan lo dalam memilih sepatu bola yang tepat dengan kaki lo. Untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa mampir
dan juga check out via marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi size terlebih dahulu juga boleh banget, langsung aja hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali lu punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.